Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babul ilmi. Malam hari ini kita akan bahas bab ilm, bab ilmu. Kemarin kita bahas bab murtad, sudah 4 pertemuan ya. Nah, sekarang bab ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Lalu kata musannif, ay wa yarfa'u darajatil ulama minhum khassah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, orang-orang derajatnya para ulama, minhum, di antara orang-orang yang beriman, khassah, secara khusus. Jadi orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan orang yang berilmu Allah angkat lagi derajatnya melebihi orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ay la yastawiyan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam istifham di sini, namanya istifham ingkari. Jadi maknanya, katakanlah olehmu ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Kata musannif, ay la yastawiyan, maksudnya kata Allah, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini berbicara tentang keutamaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ibnu Abdul Barri an Anasin. Ibnu Abdul Barri mengeluarkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilma fariidatun ala kulli muslimin. Ya. Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Ya. Kata Kanjeng Nabi, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Walau bisin, ini menunjukkan, sin ini ada artinya menunjukkan negeri yang jauh. Jadi walaupun ilmu itu jauh, sulit, ya, membutuhkan biaya yang banyak, carilah ilmu itu. Ya, walaupun itu berada di negeri Cina, yang mana pada saat itu mungkin negeri Cina itu adalah negeri yang jauh, tapi termasuk negeri yang memiliki peradaban jauh sebelum bangsa Arab. Ya. Sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ridwan, karena dia ridho, katanya, bima yatlub, terhadap apa yang dia cari. Ya. Jadi yang kita lakukan ini, pencarian ilmu, mencari ilmu ini adalah salah satu amaliyah yang diridhoi oleh para malaikat, ya. Tentu saja karena ini adalah hal yang diridhoi oleh para malaikat, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadailami dari Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, talabul ilmi sa'atun khairum min qiyamil lailatin. Katanya mencari ilmu sesaat saja, mencari ilmu sebentar saja, itu lebih afdal daripada sholat malam. Ya. Jadi kalau kita sampai malam nih nyari ilmu, ya, belajar ngaji, ini lebih afdal daripada kita sholat malam. Ya. Bahkan ada keterangan yang lain bahwa kita nih nyari ilmu nih, kalau talabul ilmi ini khairum min sab'ina raka'atan, lebih afdal daripada 70 rakaat sholat sunnah. Ya, kalau kita mau poting nih, siapa sehari semalam nih kita bisa sholat sunnah 70 rakaat. Ya, sholat 5 kali aja ngos-ngosan romannya mah gitu ya, apalagi sholat sunnah 70 rakaat. Nah, ini duduk begini aja nih sambil ngobrol, sambil ngerokok, ya kan,
sambil ngopi kita dapat pahala yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar salat sunnah 70 rakaat. Wa talabul ilmi yauman, dan mencari ilmu satu hari, khairun min siyami thalathati ashhurin. Itu lebih baik pahalanya daripada berpuasa 3 bulan, katanya itu. Salah satu ashur, ya. Jadi min siyami thalathati ashhurin, katanya lebih baik daripada puasa 3 bulan. Jadi kita kalau ngaji dari pagi sampai malam, ya, seharian kita ngaji, ya. Itu lebih baik pahalanya daripada 3 bulan puasa. Ya, puasa sebulan aja bolong mulu. Yang bolong, kalau yang bolong kagak. Ya kan? Ya, ini kita ngaji itu pahalanya lebih baik daripada 3 bulan puasa. Ya, bahkan kalau dalam kitab kitab yang kemarin, dalam kitab yang kemarin tuh, dalam kitabnya Imam Haddad Nasruddiniyah, dan bilang mencari ilmu itu katanya pahalanya lebih baik, lebih afdal daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Lebih afdal dari pahalanya daripada kita mengiringi 1000 jenazah. Tuh. Jadi lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Tuh. Dalam kitab Nasruddiniyah itu hadis Rasulullah menjelaskan pahala yang lebih besar daripada ini. 1000 jenazah, 1000 apa tadi? 1000 orang sakit gitu. Itu berarti pahalanya besar. Kita mengiringi jenazah, membesuk orang sakit, itu pahalanya besar. Dan lebih besar lagi kalau kita duduk sesaat, duduk sebentar saja untuk kita mencari ilmu. Wa Turmudi, dari Imam Turmudi, an Sakhbarata, dari Sakhbarah, man talabal ilma kana kafaratan, ya. Kana kafaratan lima madha. Dari Imam Turmudi, dari Sakhbarah, katanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari ilmu, kana kafaratan lima madha. Tuh. Maka pencarian ilmu ini, ngaji ini merupakan kafarah, penebusan dosa kita yang sudah lalu. Ya, jadi kalau kita pengen diampuni, salah satu jalan ampunan ini ada dalam tolabul ilmi, nyari ilmu. Ya, semua orang kan punya masa lalu. Ya, semua orang punya dosa, semua orang punya kesalahan. Setiap manusia pasti punya yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan ini salah satunya adalah jalan tobat kita adalah mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu itu berarti kita nunjukin nih tobat kita ini benar, gitu ya. Tobat kita benar. Mencari ilmu itu lebih berat dari apapun. Walaupun cuma duduk, walaupun cuma dengerin, itu lebih berat daripada yang lain-lain, ibadah yang lain. Kalau kita misalnya baca wirid, ya, baca maulid segala macam, ya, itu pasti jauh lebih berat ngaji. Karena kadang-kadang kalau ngaji mah ada pembahasan ya, kadang-kadang nyinggung kita, kadang-kadang kita merasa disinggung, disindir, kadang-kadang merasanya begitu. Nah, karena itu tadi, maka lebih berat itu. Udah gitu kita mikir, ya, mikir. Makanya ngaji itu lebih berat. Kalau di anak santri disuruh ngaji apa suruh kerja? Suruh kerja. Maunya kerja. Biar kata kotor-kotor, biar kata hujan-hujanan misal, mendingan begitu dia mah daripada suruh ngaji. Saking beratnya ngaji. Ya. Ada bocah suruh kerja dari pagi ngecor sampai sore, mau daripada suruh ngaji. Suruh ngaji. Suruh ngapal, iya. Lu banget ya, Mo. Wa Syairazi, dari Imam Syairazi an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, man intaqala liyata'allama ilman. Barang siapa yang pindah tempat, ya, liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, ghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya qabla ayyahtuwa, sebelum ia melangkah. Kalau kita misalnya mau pindah, kenapa pindah? Iya, kayaknya di sini kurang bagus, misalnya lingkungannya, pengajiannya kurang ada, saya nyari tempat yang dekat dengan pengajian segala macam. Nah, niat-niat yang seperti itu, yang baik seperti itu, bahkan sebelum kita pindah Allah sudah ampuni dosa kita. Ya kalau misalnya kita punya anak, nanti anak kita pindahin ke pesantren misalnya. Nah, orang tuanya juga sama, memindahkan anak dari rumah ke pesantren juga masuk dalam kategori manintak. Kalau barang siapa yang pindah ke satu tempat untuk belajar ilmu, maka dia akan mendapatkan ampunan sebelum dia melangkah. Anak misalnya kita kirim ke tempat untuk belajar, kemana, ke yang jauh segala macam, itu ampunannya buat kita, ya. Apalagi anak yang belum
balik, sudah memayyiz kita ajarin anak. Nah, sebelum balik maka pahalanya semua buat orang tua. Wabnu Asakir, kemudian dari Imam Ibnu Asakir, Wadailami dan Imam Ad-Dailami, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khayyara Sulaimana alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi. Ya. Kata Kanjeng Nabi, Nabi Sulaiman ini diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan oleh Allah 3 perkara. Antara harta, kerajaan dan ilmu. Ya, Nabi Sulaiman sebelum dijadikan oleh Allah sebagai raja yang berkuasa diberikan 3 hal. Ayo pilih mau milih mana nih? Apa Allah kasih harta, kasih kerajaan, apa kasih ilmu? Fakhtarul ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atal mulka wal mala likhtiyarihi al ilma. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Sulaiman kerajaan, memberi Nabi Sulaiman harta. Ya, kenapa? Karena dia memilih ilmu. Ya. Karena dia milih ilmu maka Allah kasih semua. Ya, andai kata yang dipilih harta maka Allah hanya akan memberikan harta saja. Milih kerajaan maka yang diberikan hanya kerajaan saja. Tapi kalau milih ilmu maka akan mendapatkan semuanya. Ya, sebagaimana sering kita dengar tuh hadis yang katanya apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu, mau keduanya juga dengan ilmu. Wa Tabrani, lalu dari Imam At-Tabrani, an Abi Umamah, ayyuma nashin nasya fi talabil ilmi. Siapa saja yang tumbuh, yang tumbuh itu yang menjadi besar, anak kecil menjadi besar, fi talabil ilmi dalam mencari ilmu, wal ibadati dan ibadah, hatta yakbura sehingga dia besar, a'tahullahu yaumal qiyamati, maka nanti Allah akan memberinya pada hari kiamat sawabasnaini wasab'ina siddiqan, maka Allah akan memberinya pahala 72 orang yang siddiq, yang sungguh-sungguh dalam keimanannya. Tuh. Orang yang tumbuh dalam keadaan nyari ilmu. Artinya tumbuh dalam nyari ilmu itu dari kecil sudah disuruh disuruh belajar dari kecil. Ya, yang disuruh belajar bukan jadi orang alim. Ya, belajarnya yang penting mah. Ya, kita nih yang disuruh nih kita nyarinya. Duduknya, ngajinya. Nanti urusan kita dapat ngaji apa enggak, jadi orang alim kita apa enggak, itu urusan Allah. Yang penting kita udah usaha. Ya, karena yang di sini yang dinilai adalah ta'allumnya, belajarnya. Ya. Ya. Tuh. Tolabul ilminya yang disuruh ya. Lalu hadis berikutnya, karena ini satu bab ini penuh dengan hadis ya, semuanya hadis Nabi tentang ilmu, dan keutamaannya. Wal Bukhari an Muawiyah, dari Ibnu Najjar, dari Imam Ibnu Najjar, an Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Yuhibbuhum ahlus sama, yang mereka dicintai oleh penduduk langit. Wa yastaghfir lahum al-hitanu fil bahri, dan mereka dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Idza matu ila yaumil qiyamah, jika mereka meninggal sampai hari kiamat. Ya. Jadi katanya yang namanya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Apa keistimewaan pewaris para nabi ini? Yang pertama, dicintai oleh para malaikat. Wa idza matu, jika mereka meninggal, yastaghfir lahum al-hitanu fil bahri ila yaumil qiyamah, maka ikan-ikan yang ada di laut semuanya memintakan ampun untuknya sampai datangnya hari kiamat. Itu keutamaan orang yang punya ilmu. Makanya katakan yang Nabi kan, kun aliman, jadilah kamu orang yang beriman. Kun aliman, jadilah kamu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini perintah Kanjeng Nabi, kalau bisa mah jadi orang alim. Karena ini nih, ya, kalau mati dimintain ampun sampai yaumul qiyamah. Ikan-ikan di laut. Kenapa gambarannya ikan-ikan di laut? Karena ikan laut adalah makhluk yang sangat banyak. Ya, dulu kan ceritanya pernah Nabi Sulaiman alaihissalam tuh bikin jamuan, karena saking Nabi Sulaiman ini punya kerajaan yang tidak terbatas. Ya, pasukannya dari segala macam ada.
dikumpulin makanan sebanyak-banyaknya. Dia bilang saya mau menjamu seluruh makhluk nih. Ya, makhluk Allah saya akan menjamu. Dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Begitu terkumpul semuanya, ya, mungkin berhari-hari berbulan-bulan ngumpulin makanan, lalu diundanglah hewan yang paling kecil duluan yang di laut. Hewan kecil, ikan-ikan yang kecil di laut suruh makan. Habis ludes. Ya. Ini menunjukkan banyaknya hewan makhluk yang ada di laut. Baru ikan doang. Nah ini kecil itu. Ini makanya ulama salah satu keistimewaannya didoakan oleh para ikan, ya, sampai nanti kalau dia meninggal sampai yaumul qiyamah dia dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran semua makhluk yang sangat banyak memintakan ampun bagi orang-orang alim. Ini kata Kanjeng Nabi, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau bisa jadi orang alim. Kalau nggak bisa, kun muta'alliman, jadi orang yang mau belajar. Kalau nggak jadi orang alim kagak, penting mau belajar. Belajar aja kita mah. Lihat ya, kalau dulu orang tua kita tuh sampai badannya jongkok nempel ke sana, sampai nempel ke pahanya, badan masih belajar. Ya ngaji aja, kadang-kadang denger juga kagak dia. Belajar yang penting. Duduk ini kan belajar namanya, nyari ilmu ya kan. Au muhibban, au mustami'an katanya. Kalau nggak bisa belajar, misalnya otak gua udah mikir udah nggak nyampe nih. Mending mustami'an, dengerin aja. Ya, kalau masih bisa denger. Kalau nggak nanti sampai kita nggak bisa denger juga, yang penting mah demen. Makanya orang tua dulu biar udah matanya udah nggak bisa ngelihat, kupingnya nggak bisa denger, datang aja tempat pengajian. Penting datang. Kenapa? Muhibban, cinta, seneng nyari ilmu. Nah, jangan sampai yang kelima. Wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, jangan sampai yang kelima. Karena yang kelima apa? Yang kelima orang alim bukan, belajar kagak, dengerin kagak mau, cinta kagak. Yang kelima fatahlik, binasa, celaka nanti dia yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Wal Bukhari, lalu kata Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Muawiyah, dari Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberinya pemahaman dalam agama. Ya, maka Allah akan memberinya pemahaman dalam agama. Paham itu bukan cuma sekedar tahu. Yang tahu mah banyak. Tahu yang halal, tahu yang haram. Tahu semua orang Islam itu tahu ada perintah sholat, tahu ada perintah zakat, tahu ada perintah puasa. Bahkan orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tahu kalau dia melanggar perintah Allah. Ya, jadi orang yang dikehendaki baik itu bukan cuma tahu tentang agama. Ya, bahkan tahu apa itu zina. Zina itu haram, tahu haram. Syurbul khamr tahu nggak haram? Tahu haram. Ya, sampai apa? Semua yang haram yang dilakukan juga tahu. Ya, rata-rata semua pelaku itu tahu kalau itu perkara yang diharamkan. Tetapi mereka tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak memahami perintahnya, tidak memahami pelarangannya, sehingga tahu tapi tetap dijalankan. Nah, orang yang dikehendaki baik ini adalah orang yang memahami agama, bukan sekedar tahu, tapi juga menjalankan. Ya, perintah yang dilakukan, ya, larangan yang dijauhkan. Ini yang namanya memahami. Allah berikan pemahaman dalam agama. Sudahlah Allah berikan pengetahuan dalam agama, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kita sehingga kita mau mengamalkan. Ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita tahu, yaitu berupa kewajibankah itu atau larangankah itu, kita sebisa mungkin kita laksanakan dalam perintahnya, jauhkan dalam larangannya. Itu kan perintah agama, syariat itu di situ. Ya. Sehingga yang disebut dengan memahami agama ini adalah kita berusaha, selain berusaha untuk tahu, juga berusaha untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memahami agama ini, Allah sedang berkehendak baik buat kita. Ya, yang paling penting adalah Allah berkehendak baik nanti di yaumul qiyamah. Wa Tabrani wal Baihaqi Nabi Hurairah.
Lalu kemudian hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Ma'abidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi. Tidaklah Allah ya, diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal dari fikih. Ya. Dari fikih ini adalah ilmu syariat. Jadi apa namanya Allah ini ibadah yang paling baik di sisi Allah adalah ibadah dengan ilmu syariat dan ilmu fikih. Karena semua ibadah zahiriyah, ibadah badaniyah kita ini itu semua yang apa namanya diajarkan dalam ilmu fikih, ya, syariat namanya. Ya. Dan ilmu syariat ini adalah ilmu yang pertama yang paling wajib kita tahu. Karena yang namanya rukun Islam itu adalah berupa syariat. Ilmu dzawahir, ilmu apa namanya amal-amal badaniyah. Sholat ya badaniyah, mengucapkan 2 kalimat syahadat badaniyah, ya, zakat ya dengan badan, puasa juga dengan badan, haji apalagi, semuanya adalah merupakan ibadah badaniyah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak ada ibadah yang paling baik di sisi Allah kecuali adalah ibadah badan dulu yang pertama. Karena ibadah hati kita ini semuanya juga tidak ada manfaatnya kalau ibadah badan kita enggak melakukan. Ya, seperti orang misalnya ada orang yang zikir mulu. Kita sedang belajar ma'rifat misalnya gitu ya. Karena banyak di daerah-daerah itu banyak orang-orang yang belajarnya itu zikiran, mendekatkan diri kepada Allah katanya. Zikiran terus. Ya, sehingga syariat mah katanya ngapain, syariat mah itu ilmu luar kata dia. Yang penting mah ilmu batin. Iya benar, banyak yang begitu. Ya, sampai saya punya kawan tuh di Medan. Dulu sering kemari. Saya bilang saya bingung katanya mau buka di sana, mau buka tempat pengajian gitu. Karena di sana tuh itu. Jadi ilmu ma'rifat, yang itu ma'rifat. Jadi zikiran di mana-mana, majelis zikir. Majelis ilmunya enggak ada. Jadi setiap majelis itu zikir. Katanya dengan zikir itu tatmainul qalbi. Tatmainul qulub. Ya benar memang, membaca zikir itu, berzikir itu menenangkan hati. Tapi itu bisa menenangkan hati kalau syariatnya dijalankan. Baru mendapatkan ketenangan. Kalau syariat tidak dijalankan, ibadahnya cuma zikiran doang, cuma hati doang, yang ada masuk setan. Ya, maka tidak salah. Oh, dia Eden, dapat cahaya, katanya didatengin Tuhan. Ya kan dapat wahyu. Iya begitu. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu. Musadek katanya. Ya bertapa pakai raket, ya puguh jadi nabi. Syariat dulu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sampai ke ma'rifat kalau syariat kita tidak jalankan. Kuncinya begitu. Tidak mungkin kita bisa mencapai ma'rifat kalau tidak menjalankan syariat. Gitu ya. Karena tidak ada siapapun, jangankan seorang makhluk biasa seperti kita, jangankan wali, bahkan Nabi dan Rasul pun tidak lepas daripada taklif, tidak lepas daripada beban syariat. Ya, bahkan kalau seorang Nabi dan Rasul aja lebih jauh, lebih besar bebannya ketimbang kita sebagai makhluk biasa. Ya. Maka tidak mungkin ada seorang makhluk yang Allah lepaskan beban syariatnya. Ya. Tidak mungkin. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba lagi ibadah gitu ya, lagi wiri datang, udah bebas dah, terserah lu gitu ya. Nih saya wahyukan hari ini misalnya gitu kan. Tiba-tiba dijamin, udah nggak usah pakai syariatan lu mah, dikiran aja, ya kan? Gitu. Nah itu berarti itu pasti setan. Setiap ada yang mengajak untuk berseberangan dengan syariat, pasti itu bukan perintah Allah. Pasti itu bukan malaikat yang Allah utus. Pasti itu setan. Gitu ya. Pasti itu setan. Karena tidak ada satupun perintah Allah, perintah Rasulullah yang pasti akan melanggar syariat. Ya. Ma'abidallah bisyai'in afdal minal fiqhi fid din. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Dan pasti seorang ahli fikih asyaddu ala syaitan itu lebih berat kepada setan min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Jadi satu orang ahli fikih
yang ngerti tentang agama, yang paham tentang agama itu lebih baik lebih berat kepada setan daripada 1.000 orang ahli ibadah. 1.000 orang ahli ibadah yang tanpa ilmu gampang godainnya. Itu tadi itu ya, ibadah mulu ilmunya nggak ada, datang sedikit cahaya dia merasa bahwa itu adalah malaikat dan sebagainya. Sudah asumsinya sudah macam-macam. Makanya banyak orang yang ngaco tuh di situ. Ya, banyak orang yang nyasar karena gampang disesatkannya. Ya. Tapi katanya kalau orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli fikih paham tentang agama, tidak mungkin segampang itu disesatkan oleh setan. Makanya Imam Ghazali itu kenapa begitu didatangi setan menyerupai orang enggak tertipu ya, karena dia alim. Tahu ini bukan orang, bukannya Tuhan. Masa Tuhan membebaskan taklif, membebaskan beban syariat? Enggak mungkin. Ya. Lalu kalau dulu kita pernah dengar ceramahnya Zainul MZ itu katanya cerita yang setan gemuk, setan kurus, benar kan enggak? Ada ceramahnya Zainul MZ saya sering dengar dulu itu. Katanya ada setan gemuk setan kurus ngadu sama setan gemuk. Kenapa? Kata setan gemuk, "Lu kurus amat," katanya. "Iya, gue godain orang-orang yang punya ilmu, orang-orang beriman. Bagaimana gue nggak kurus? Mau makan disuguhin racun. Ya, mau minum disuguhin racun. Racun model apa? Ya racun, dia mau makan baca bismillah, boro-boro kita nimbrung," katanya gitu. Ya, mau minum dia baca bismillah, kagak bisa kata. Ya, makan nggak bisa ikut makan, minum nggak bisa ikut minum. Mau masuk rumah dia baca salam, dia nggak bisa masuk. Ya. Mau berhubungan suami istri dia baca bismillah, baca doa. Bagaimana bisa bantuin? Nggak bisa katanya. Coba kalau orang-orang kafir mah dia mau makan semua maunya, nimbrung terus gemuk dia, gitu ya. Nih, ini adalah kata hadis Nabi, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan. Orang yang memahami agama satu orang itu lebih berat ketimbang menggoda 1.000 ahli ibadah. Ya, tentu saja ahli ibadah yang tanpa ilmu. Karena jadi ahli ahli ibadah itu lebih gampang kok. Lebih gampang. Ya, tinggal wiridan doang sih. Tinggal duduk wiridan, enggak pakai mikir kalau wiridan mah. Ya. Nah, tapi yang ahli fikih pun, yang sudah alim pun berusaha untuk punya aurad itu penting juga. Ya. Kata Imam Haddad, aurad itu banyak. Pertama, aurad membaca Quran, harus punya tuh aurad. Kapan kita dalam satu waktu itu, satu hari satu malam itu ada waktu kita sisipkan untuk baca Quran. Ada lagi aurad untuk membaca zikiran. Jadi kita bikin wirid sendiri. Wirid itu kita menentukan waktu dalam satu hari satu malam, kita ada buat wiridan, buat baca Quran katanya. Ada buat membaca ilmu qiraat membaca ilmu ya, kita ngaji, buat ngajinya ada. Kemudian buat tafakurnya juga ada. Nah, tafakur juga min aurad. Ya, tafakur fi zatil fi khalqillah. Tafakur dalam cipta-ciptaan Allah. Nah, itu juga ada. Nah, itu semua bisa jadi aurad dan itu semuanya ibadah. Ya. Lalu walikulli syai'in imadun wa imadu hadza dini al-fiqhu katanya. Setiap segala sesuatu itu memiliki tiang, ada tiangnya. Wa imadu hadza din, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqhu. Jadi segala sesuatu memiliki tiang dan tiangnya agama ini adalah fikih. Jadi tiangnya agama ini adalah fikih. Fikih itu berarti apa? Ibadah zahir nih, ibadah badaniyah kita. Ya, karena katanya apa bedanya orang kafir sama orang muslim? As-shalah. Orang yang beriman sama orang yang tidak beriman, bedanya adalah sholat. Yang membedakan sholat. Apa bedanya kita sama orang yang tidak beriman kalau tidak sholat? Kalau puasa datangnya setahun sekali. Haji setahun sekali bagi yang mampu. Zakat demikian setahun sekali. Tapi kalau sholat sehari 5 kali. Jadi itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman adalah sholat. Sebagaimana sholat merupakan tiang agama, enggak sholat kita, ya, maka kita seolah-olah kita sudah menghancurkan agama kita sendiri. Kata Kanjeng Nabi, man taraka sholata gimana? Man taraka sholata faqad hadama din, gitu ya. As-sholatu imaduddin gimana?
Faman tarakaha faqad hadamaddin gitu ya. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah menghancurkan agama. Ya. Jadi sama agama ini juga adalah tiangnya adalah fikih. Ya, agama tanpa fikih berarti hancur agama kita. Ya tidak mungkin orang bisa menjalankan tasawuf jadi ahli sufi kecuali dengan fikih katanya. Waman tasawwafa barang siapa yang belajar tasawuf tanpa ilmu fikih faqad zandak katanya bisa sesat. Zandak itu zindik itu kafir khafi. Kita murtad tapi nggak berasa. Kita berasanya bener aja padahal salah. Itu tadi kayak orang belajar ma'rifat, perasaannya bener banget, dapat hidayah, tenang hati katanya. Begitu sholat la ilaha perasaan dia udah di alam mana gitu ya. Di alam ghaib perasaan dia. Padahal kadang-kadang itu salah, tapi dia nggak berasa salah. Setan itu justru main di situ. Mainnya di situ setan itu. Ya, jadi setan itu mainnya di situ. Jadi pertama godain. Orang begitu orang itu sadar kemudian baca istighfar, baca wah. Setan godainnya di mana? Di hawa tuh. Di hawa nafsu kita. Jadi ibadah tuh merasa benar terus. Nah, ketika kita merasa benar terus, sebetulnya itu kita sedang dalam godaan setan. Guru yang lain. Gitu ya. Wa Ibnu Najjar dari Imam Ibnu Najjar ya. Dari Imam Ibnu Najjar an Muhammad bin Ali, dari Muhammad bin Ali. Rakaatani min alimin, 2 rakaat dari orang yang alim. Afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alim tuh. Itu lebih afdal daripada 70 rakaat min ghairi alimin dari orang yang tidak alim. Ya, jadi 2 rakaat dari orang yang alim itu lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Maka ini sama seperti tadi kata Allah hal yastawiyan, kul hal yastawiyani. Ya. Alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Di sini nih letaknya. Tidaklah sama orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Kata Nabi jelasin sini. 2 rakaat dari orang yang alim itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tidak alim. Tuh, ya. Itu kenapa? Karena keutamaan ilmu. Wa Abu Nu'aim wal Khatib. Kemudian dari Abu Nu'aim dan Imam Al-Khatib an Abi Hurairah dari Imam Abi Hurairah. Ya. Khiyaru ummati ulama'uha. Ya. Umat-umatku yang paling baik ya. Umat-umatku yang terbaik adalah ulama'uha, adalah ulama-ulamanya. Wa khairu ulama'iha, dan sebaik-baiknya ulama umatnya Rasulullah, ruhamauha, adalah mereka yang penuh dengan kasih sayang, yang lemah lembut, yang penuh dengan sikap hilim. Hilim itu orang yang santun. Nah, itu namanya jadi umat Rasulullah yang terbaik adalah ulamanya. Dan ulama yang terbaik adalah ulama yang penuh kasih sayangnya. Ala wa innallaha ta'ala, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru lil alim, niscaya akan mengampuni orang yang alim, arba'ina dzamban, 40 dosa, qabla ay yaghfiru lil jahil dzanban wahidan, sebelum Allah mengampuni orang yang bodoh 1 dosa. Ala wa innal alim ar-rahim yaji'u yaumal qiyamati, dan ketahuilah bahwasanya orang yang alim ar-rahim, yang penuh dengan kasih sayang, yaji'u yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, wa inna nurahu, dan sesungguhnya cahayanya, qad adha yamshifihi, sungguh menyinarinya, memancar, yamshifihi, dan ia berjalan di dalamnya, ma bainal masyriqi wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Masyriq itu timur, maghrib itu barat ya. Kama yudhi'ul kawakibud durri, sebagaimana bintang, sebagaimana bersinarnya bintang, bintang-bintang. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang alim 40 dosa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang bodoh 1 dosa saja. Jadi kalau ada orang yang alim meminta ampun dan orang yang bodoh minta ampun, maka kalau orang alim udah 40 dosa yang Allah ampuni,
orang yang bodoh, orang yang tidak alim, maka baru satu dosanya yang Allah ampuni. Lalu kata Kanjeng Nabi, sungguhnya nanti ada orang alim, ya. Orang alim yang penuh dengan kasih sayang itu pada hari kiamat akan datang. Wa inna nuru qad adha yamshi fihi ma bil masyriq wal maghrib. Itu sangat datang dengan penuh cahaya. Dia berjalan dalam cahaya itu, yang cahaya itu sudah memancar dari ujung timur sampai ujung barat. Tuh. Kama yudil kawakib biduri, sebagaimana cahaya itu sebagaimana bintang-bintang itu bersinar. Artinya sangat terang gitu. Itu adalah tanda kelebihan keutamaan orang-orang yang berilmu. Nanti di yaumul kiamat itu orang-orang yang berilmu datang dengan cahaya yang begitu terang, ya, sehingga bisa dibedakan itu orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mon.